Tes 1 2 3 cek low cek low. Baru 12 ya yang masuk. Ini sebaiknya nama kalian disertai dengan kelas ya. Disertai dengan kelasnya biar lebih mudah untuk melihat ini asalnya dari kelas mana. Digedein. Oh, nanti tinggal ini aja. Klik aja. Gini gitu. Kalau enggak ininya ada tulisan yang kelihatan ini bisa di Kalau pengen kembali, pengen kembali. Oh, di skip aja. Oke, sudah ada 19 ya. 19 siswa yang masuk. Kita ini aja ya, maksudnya belajarnya diskusi aja ya. Nang, Sam. Udah, kita mulai. Padahal kelas 10 itu ada ratusan ya. Iya, Banyak Bu. kelasnya, kenapa cuma ada 20 ini yang mas? Masih pada tidur kayaknya, Bu. guru paling Bu. Ya, itu ya. Guru Bu turun. Kuota aman ya. Didikannya Hisyam, Bu. Didikannya Hisyam. Pentok Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di pelajaran IPAS. Karena gurunya ada 4, jadi kita bergantian setiap minggu ya. Jadi nanti pertemuan keempat nanti ketemunya sama Ibu. Ya. Nanti selanjutnya ada Ibu Chandra, ada Ibu Mariana, ada Pak Irman ya. Oke, untuk pertemuan keempat ini belajar tentang kimia ya. Serinya seri kimia. Zat dan perubahannya. Ya, waktu SMP pernah belajar nggak tentang kimia? Enggak. Pernah mungkin ya.
Jadi kalau di SMP itu ada di pelajaran IPA, ya. Jadi IPA itu kan terbagi jadi ada ilmu kimia, ada ilmu fisika, ya, ada ilmu biologi, ya. Makanya di pelajaran IPAS ini juga semuanya masuk, ya. Kemarin juga kan Pak Irman menjelaskan tentang biologinya, ya, tentang ekosistem, ya, komunitas. Nah, Ibu yang kebagian untuk menjelaskan tentang kimia. Oke, ini kita berbicara tentang zat dan perubahannya. Apakah kalian tahu apa itu zat? Zat itu apa sih? Lihat. Terus ada berapa sih zat itu? Ada zat cair, terus apa lagi? Ada zat padat, ya, zat cair, zat padat, kemudian zat apa lagi satunya? Gas, ya. Itu yang dasarnya, ya. Jadi wujud zat itu ada 3, ada yang wujudnya padat, cair, dan juga gas. Oke, lanjut. Nah, apa sih sebenarnya ilmu kimia ini? Ya, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi atau zat, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ya, jadi ini yang kita pelajari. Nah, nanti di sini di zat dan perubahannya kita khusus akan membahas sifat dan perubahan zat, ya, atau perubahan materi. Ini membahas ini juga banyak sekali, ya. Jadi satu cabang ilmu itu nanti masih bercabang-cabang lagi, kayak misalnya kimia. Nanti ada kimia analitik, ya, ada biokimia, ada kimia fisika, kayak gitu, ya. Jadi nanti masih bercabang-cabang. Oke, manfaat belajar kimia, ya, atau belajar IPAS. Apa sih? Kenapa sih kita harus belajar ini? Ada anak TKJ, TKR, TOI, itu ya, TB. Kenapa sih harus belajar IPAS? Ya, salah satunya di dalamnya ada kimianya. Nah, ini nanti untuk memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Terlihat nggak? Besi yang berkarat. Nah, besi yang berkarat. Nah, nanti kita bisa dipelajari di kimia. Kenapa sih besi ini bisa berkarat, sedangkan logam yang lain tidak, gitu ya? Tapi kalau besi mudah sekali untuk berkarat, ya. Kira-kira kenapa nih? Kenapa besi bisa berkarat? Ada yang tahu jawabannya? Ayo kita diskusi aja. Ya, 22 siswa. Kita diskusi aja nih di sini. Coba. Menurut kalian, kenapa sih besi ini bisa berkarat? Karena ada faktor apa? Menang banyu, Bu. Kena pakai bahasa Indonesia dong. Iya. Terkena air. Oke, terkena apa lagi? Rizka. Panas. Ayo, terkena panas. Oke, apa lagi? Ayo, pagi-pagi masih ngantuk, Bu, suruh mikir gitu ya. Kena umur, Bu. Kenapa? Kena hujan. Oke. Jadi besi yang berkarat, jawaban-jawaban tadi itu memang sudah benar ya, tapi kurang tepat. Lebih tepatnya besi berkarat itu disebabkan karena ada proses oksidasi. Ya, apa sih oksidasi ini? Nah, si besi ini dia berinteraksi dengan oksigen. Nah, berinteraksi dengan oksigen. Nah, Bu, jadi kalau misalnya besi ini kita letakkan di tempat yang tidak ada udara atau yang vakum, berarti tidak berkarat dong.
Ya, ya. Nah, beberapa perlindungan untuk mencegah terjadinya karat ini bisa dengan dibalut dengan plastik, dengan apa lagi? Dengan cara pengecatan, ya. Pokoknya dilapisi ya. Kalau dilapisi, maka dia akan terhindar dari karat. Tuh. Ya, tapi kelebihannya apa? Kelebihannya besi ini lebih kuat, ya. Besi ini kuat dibandingkan logam yang lain, dia kuat. Makanya kemudian timbul ada campuran logam seperti baja. Tahu baja? Stainless steel. Nah, kayak bahan sendok, garpu. Itu sebenarnya bahan dasarnya adalah besi. Tapi dicampur dengan bahan lain supaya tidak berkarat. Ya. Kemudian ada lagi apa ini? Produk yang bermanfaat. Nah, gambarnya apa ini? Yang ada di kamar mandi, karbol, ya, pewangi pakaian, terus apa lagi? Deterjen, ya, sabun. Nah, ini produk yang bermanfaat ya. Kalian kalau misalnya mau nyuci nggak ada sabun, bisa nggak nyucinya? Nggak bersih kan ya? Iya. Ini adalah produk yang bermanfaat. Tahu Bu, masih bang. Kemudian produk yang menimbulkan masalah. Nah, produk yang menimbulkan masalah ini apa? Kita lihat ini pupuk ya, pupuk dari bahan kimia ya. Ya, pupuk ini memang bermanfaat untuk tanaman ya, tetapi dia tidak bagus untuk lingkungan ya, lingkungan. Nah, kemudian bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Apa? Contohnya ini apa ini? Formalin ya. Biasanya ini dipakai untuk apa tuh? Mengawetkan mayat. Mengawetkan mayat ya, tapi dipakainya untuk mengawetkan makanan. Makanan. Ya. Iya, seperti misalnya untuk pemutih baju, dipakai untuk menjernihkan minyak goreng. Nah, itu ya. Itu bahan kimia yang berbahaya. Kenapa? Karena penggunaannya yang salah. Oke. Nah, ini peran kimia terhadap ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi belajar kimia tuh asik ya. Asiknya kenapa sih? Karena dia bisa membackup ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Hubungannya dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, gitu ya, biologi, bidang seni, kemudian bidang kriminologi, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau di bidang kedokteran, ya, di bidang kedokteran apa ini contohnya? Vaksin, ya. Oh, kalian sudah divaksin belum? Belum. Kenapa belum? Usia 12 tahun ke atas itu sudah boleh. Ya, kalian kan usianya sudah lebih. Berapa nih usianya? 16. 16. Jangan takut untuk divaksin. Ya. Ini adalah ikhtiar kita untuk melindungi diri. Ya. Orang lain divaksin, kaliannya belum, gitu ya. Giliran orang lain yang sudah divaksin punya daya tahan tubuh yang bagus, terkena virus, kemudian kalian berinteraksi, kaliannya belum divaksin, daya tahan tubuhnya masih kurang bagus, ya, otomatis nanti kalian akan kena, ya, dan efeknya akan lebih parah. Terkena virus tersebut, ya. Sedikit pengalaman ya, nggak apa-apa. Ibu juga kemarin sempat terkena ya, gitu. Tadi tes positif, ya, antigen ternyata positif, dan itu memang sangat berat sekali ya hidup dengan virus tersebut. Badan panas dingin, nggak mau makan, ya, mual-mual terus, pusing, pengennya tidur terus. Nah,
ya. Dan itu efeknya itu 2 minggu, ya 2 minggu seperti itu. Dan untuk penyembuhannya itu 2 minggu sendiri, ya. Jadi dari awal kena sampai benar-benar sembuh fit seperti semula itu sebulan, ya sebulan. Jadi lama sekali penyembuhan. Itu ya, makanya kita harus divaksin, ya. Jangan takut untuk divaksin. Oke, ini ya di bidang kedokteran, yaitu contohnya tadi bisa juga untuk mendiagnosis suatu penyakit. Misalnya, oh ini kena kanker, ya, kankernya bukan kantong kering, ya. Oh ini terkena kanker, maka kankernya ini harus disinar, ya, untuk membunuh sel kankernya. Nah, kemudian di bidang kimia, di bidang farmasi, obat-obatan, ya, tentunya ini yang dipakai adalah bahan kimia, ya. Seperti obat mah, misalnya. Ada yang sakit mah di sini? Ada Nggak yang ada, sudah Bu. pernah? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya obat mah itu dari aluminium dan magnesium, ya, aluminium hidroksida dan aluminium hidroksida. Gitu. Kemudian di bidang pertanian, nah ini pupuk, ya, walaupun penggunaan pupuk itu sebaiknya tidak terus-menerus, ya, tanah juga harus diberikan ruang untuk bernafas, istilahnya, enggak kemudian kasih pupuk lagi, ditanamin lagi, ya, harus dikasih jeda. Nah, kemudian di bidang biologi tentunya, ya. Nah, ini untuk metabolisme tubuh. Oke, apalagi di bidang seni, ya. Apa ini? Cat, ya. Cat, buat apa ini? Buat melukis, ya. Buat tembok. Lukis tembok, ya. Oke, kemudian di bidang kriminologi, ya, dari untuk kejahatan, ya, tes urin, ya, misalnya seorang terindikasi bahwa dia mengkonsumsi narkoba, caranya bagaimana? Tes urinnya, ya, kalau selama 1 minggu terakhir dia mengkonsumsi itu sudah pasti Narkoba. ya terdeteksi, ya. Iya. Deteksi. Kemudian apalagi? Misalnya kejahatan apa sih yang itu tuh? Kopi beracun, ya. Iya. Kopi beracun. Nah, itu juga bisa deteksi, ya. Nah, sebenarnya zat atau materi itu apa sih? Nah, kita akan pelajari, ya, definisinya, sifatnya, nah, apa yang dimaksud dengan zat? Tadi kita sudah berbicara contohnya, ya. Nah, ini pengertiannya. Zat atau materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, apa sih massa itu? Massa itu sebenarnya hampir sama seperti berat. Ya, hanya yang namanya massa itu sifatnya, tapi kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya. Jadi bahasa awamnya, pokoknya yang namanya zat itu dia punya berat, bisa ditimbang. Masanya berapa, beratnya berapa kilo gitu, ya. Dan juga menempati ruang. Kalau yang menempati ruang ini khusus untuk gas, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, Bu, kalau padatan itu bisa ditimbang berapa massanya, berapa volumenya, ya? Ini menempati ruang atau volume? Berapa volumenya?
Ya, misalnya buku ini ditimbang, oh ini ada 1 kilo. Ya, kemudian volumenya dihitung, panjang kali lebar kali tinggi, gitu ya. Uang juga sama, ya. Ini makanan juga sama. Aduh, enak sekali nih makanannya ya. Udah sarapan. Ya, kemudian ini apa? Udara. Awan. Udara, awan, udara. Banyak yang bisa dilihat ya, ada awan, udara, ya. Udara mau kelihatan, Bu. Iya, tapi dia memiliki Bisa massa dirasakan. dan menempati ruang. Cara mencari massa dari suatu gas gimana caranya? Gas kan kemana-mana tuh. Caranya bagaimana? Tahu, Bu. Hah? Nggak Harus tahu. dengan wadah, harus pakai wadah atau pakai tempat. Ya, ya kalau misalnya kalian tahu gas 3 kilo dan ukurannya 3 kilo dari mana tahunya? Ya, Timbang. iya ditimbang. Cara nimbangnya gimana ya? Harus ada tempatnya. Ya, harus ada tempatnya. Cuman kalau gas LPG itu gas, ya, gas LPG itu gas, tetapi dia dibuat dengan tekanan tinggi, ya, dengan tekanan tinggi, sehingga apa? Sehingga dia wujudnya itu menjadi cair, tapi tidak cair semua, setengahnya. Kalian pernah nggak beli gas, kemudian dikocok-kocok kayak ada isi airnya gitu ya? Iya, Bu. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya gas tetapi ditekan, ya. Kenapa? Karena kalau nggak ditekan itu butuh tempat yang terlalu banyak, ya. Jadi nggak kecil segitu, ya. Boros tempat kan ya. Daripada boros tempat udah aja diberi tekanan, ya, sehingga menjadi cair, ya, walaupun tidak semua. Karena kalau semuanya bahaya ya, tekanan tinggi bisa kemudian membuat ledakan. Oke. Sifat materi. Nah, sifat zat atau materi. Ada sifat fisika, ada sifat kimia, sifat intensif dan juga ekspansif. Nah, kita lihat. Sifat fisika itu apa? Keadaan fisik materi. Kalian bisa lihat apanya? Warnanya, baunya, massa jenis. Ya, kemudian titik didih, ya, massa jenis. Nah, ini masuk ke sifat fisika. Walaupun titik didih dan massa jenis ini berupa angka, tetapi angkanya itu tetap, ya, sifatnya tetap. Jadi nggak berubah-ubah. Seperti air, titik didih air itu berapa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa? 60. Hah? Derajat Celcius. Berapa yo? 100 derajat. 100 derajat Celcius. Ya, ya. Itu titik didihnya. Ya. Tetapi ini akan berubah-ubah sesuai dengan tekanannya, ya. Jadi titik didih air 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau tekanannya itu bukan 1 atmosfer, bagaimana, Bu? Titik didihnya beda lagi. Ya. Nah, kita ini kan hidup di Indramayu ya. Kalau Indramayu itu daerah apa? Daerah pesisir pantai, ya. Daerahnya panas. Kalau di daerah pegunungan bagaimana? Daerah pegunungan suhunya dingin, ya. Bagaimana dengan tekanannya? Tekanannya itu lebih kecil, ya. Tekanannya lebih kecil. Sehingga apa? Titik didihnya juga akan menjadi lebih kecil lagi, ya. Makanya kalau misalnya kalian mendaki gunung misalnya, terus kelaparan pengen bikin mie, itu cepet
banget masaknya ya. Karena Iya, titik Bu. didih, iya titik didihnya itu lebih kecil karena suhunya dingin. Ya, jadi kalau di daerah pegunungan mah mendidihkan air cepat. Ya, lebih cepat, tetapi lebih cepat dingin juga ya. Massa jenis juga tetap angkanya. Kalau massa jenis air berapa? Ayo, massa jenis air berapa? Ada yang ingat? Derajat Celcius. 1 ya. 1 gram per sentimeter kubik. Massa jenisnya ya. Nah, karena massa jenisnya 1, berarti massa dengan volumenya itu sama. Ya, kalian mengukur massa air ya, nimbang misalnya 1 kilo. Ya. 1 kilo. Kemudian kita ukur volumenya juga. Ya, volumenya juga 1 liter. Ya. Jadi pasti sama. Karena massa jenisnya itu adalah 1. Kalau minyak gimana, Bu? Nah, kalau minyak itu massa jenisnya minyak goreng ya. Minyak goreng itu 0,8. Sehingga apa? Kalau kalian beli minyak goreng yang kiloan dengan yang literan itu kan beda ya. Lebih banyak yang mana yo? Yang kiloan atau yang literan? Kiloan. Kilo. Ya. Kilo. Karena massa jenisnya itu lebih kecil. Ya. Massa jenis lebih kecil, lebih cepat mendidih juga. Ya. Kalau kalian goreng itu ya, kayak minyak goreng itu lebih cepat. Benar nggak? Benar. Lebih cepat mendidih dibandingkan air. Sifat kimia. Nah, sifat kimia itu yang bagaimana? Perubahan materi atau zat menjadi zat lain. Contohnya kayak tadi tuh yang besi. Besi ternyata dia logamnya mudah berkarat dibandingkan logam yang lain gitu ya. Kemudian apalagi alkohol. Alkohol itu dia mudah sekali terbakar ya. Mudah sekali terbakar. Pernah nggak main-main dengan alkohol dibakar sedikit? Pernah, Bu. Bu. Ya, makanya alkohol ini dia bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Dan kita kenal sebagai spiritus. Nah, tahu spiritus? Tahu. Tahu. Ya, spiritus itu sebenarnya tidak berwarna itu ya. Aslinya tidak berwarna. Jadi dia campuran 2 alkohol. Ya, jenisnya ada etanol, ada metanol. Kemudian kenapa diberi warna? Biar apa? Untuk membedakan. Biar tidak. Untuk membedakan, ya. Kalau warnanya bening, nanti dikiranya etanol. Etanol ini dia bisa diterima oleh tubuh, ya. Artinya dia aman masuk tubuh, tetapi ya jangan terlalu banyak, ya. Paling yang batasnya itu 10%, ya. Oh, kalau yang miras oplosan itu mungkin lebih ya, lebih dari itu ya. Makanya masuk dalam tubuh, tapi justru nanti akan merusak saraf-saraf di dalamnya ya. Jadi ada batasnya, tidak terlalu banyak. Kalau di agama kita tentunya tidak diperbolehkan ya minum alkohol ya, alkohol atau etanol. Di daerah kalian ada yang masyarakatnya masih suka minum miras? Banyak, Bu. Banyak ya, itu ya. Dan kita juga sering mendengar banyak korban ya, banyak korban berjatuhan karena adanya miras oplosan. Itu karena kita nggak tahu gitu berapa persen alkohol yang masuk ke dalam tubuh. Walaupun itu etanol ya. Etanol itu dia bisa masuk dalam. Nah, satu lagi yang ada di dalam alkohol itu namanya metanol.
metanol ini dia beracun, ya, racun masuk ke dalam tubuh ya, sudah pasti kitanya akan keracunan. Makanya suka bingung ya kalau misalnya miras dikasih apa autan ya, terus dikasih apa lagi. Pantesan ya kemudian akan terjadi banyak korban. Ya. Oke, itu ya. Tadi alkohol sifatnya mudah sekali untuk terbakar. Nah, kemudian reaktivitas. Reaktivitas itu mudah sekali untuk bereaksi. Ya, mudah sekali untuk bereaksi. Contohnya apa? Misalnya karbit. Tahu karbit? Tahu karbit? Halo? Apa itu karbit? Nah, biasanya buat apa karbit? Buat mematangkan buah. Nah, untuk mematangkan buah. Selain itu untuk apa? Selain untuk mematangkan buah, bisa juga dipakai untuk pengelasan. Ya, untuk pengelasan. Tuh ya. Si karbit ini kalau dia ketemu air, dia langsung akan berubah menjadi gas. Ya. Kalau kalian pakai karbit untuk mematangkan buah, perlu dikasih sedikit air nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kalau nggak dikasih air gimana matangnya? Dikasih aja, ya. Jadi dikasih karbit, ya. Kemudian disempratin sedikit air supaya apa? Supaya nanti timbul gas sedikit, ya. Baru kita tutup. Nah, itu nanti akan akan matang. Kalau nggak dikasih air ya nggak akan mungkin timbul gas. Ada sifat intensif, ada sifat ekstensif. Ya, ini juga hampir sama seperti tadi ya, intensif itu bergantung pada jumlah, ada massa, volume, ya. Kemudian kalau sifat ekstensif, dia tidak bergantung pada jumlah, ya. Jadi bukan berupa angka. Kalau ini angkanya berubah-ubah sesuai dengan yang kita ukur, ya. Tapi kalau sifat ekstensif itu walaupun berupa angka, dia angkanya tetap. Ya. Oke, kita bahas apa lagi nih? Nah, perubahan. Suatu zat itu pasti berubah. Tidak ada yang kekal. Kalau manusia termasuk zat bukan? Manusia termasuk zat bukan? Bisa ditimbang nggak berapa beratnya? Kalian ada berat badan nggak? Iya, ada. Ada. Kemudian ada volumenya nggak? Bisa diukur berapa volume kalian? Bisa nggak? Berat banget. Nah, bisa dong. Mulai dari kepala, lingkar kepalanya berapa? Lingkar badannya berapa? Ya, lingkar tangan, panjang kaki. Bisa diukur ya berapa volumenya ya? Iya. Manusia itu termasuk zat atau ya? Makanya manusia tuh nggak kekal. Apakah kalian tiba-tiba jadi remaja seperti ini? Enggak ya. Semua manusia itu pasti berawal dari bayi. Dari bayi, anak-anak, remaja, ya remaja unyu-unyu seperti sekarang nih. Kemudian jadi dewasa. Ya. Kemudian lama-lama jadi tua. Ya. Jadi tua, kakek-kakek, nenek-nenek, tua renta gitu ya. Kemudian meninggal. Nah, itu ya. Satu zat itu tidak ada yang kekal, jadi dia pasti akan berubah. Nah, perubahan zat itu ada perubahan fisika, ada perubahan kimia.
Ya. Apa sih perubahan fisika? Nah, ini sudah Ibu garis bawahi di sini ya. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi sifat zat awal itu masih ada. Ya. Contohnya apa, Bu? Nah, ini contohnya yang masuk ke dalam perubahan fisika berupa perubahan wujud zat. Kalian pasti mengenal ini ya. Proses menyublim itu apa? Dari padat menjadi gas. Ya, proses mengkristal itu apa? Dari gas menjadi padat. Ya. Kemudian dari cair menjadi padat, prosesnya apa namanya? Membeku. Ya, dari padat menjadi cair, Beku. Ya. Melebur. Dari cair menjadi gas, Menguap. ya. Dari gas menjadi cair, Mengembun. ya. Jadi yang namanya air, misalnya kita kalau berbicara tentang air ya, ini. Air dibekukan jadi es. Selanjutnya es ini kalau kita taruh di udara yang lebih panas, ya pasti akan mencair kembali lagi menjadi air. Ya, jadi dia sebenarnya tidak berubah, sifat zat awalnya itu masih ada. Ya, kembali lagi, gitu ya. Kayak misalnya beras kita gerus ya menjadi tepung beras, kita giling menjadi tepung beras ya. Sifat berasnya itu masih ada enggak? Masih. Ya, masih. Hanya beda bentuk. Kalau beras itu berupa kristal gitu ya, ukurannya lebih besar gitu ya. Setelah digiling jadi serbuk. Tapi sifat zatnya itu masih ada. Kayak ini pelarutan ya, proses pelarutan. Kalian melarutkan gula di dalam air, melarutkan garam di dalam air. Ini sebenarnya tidak ada yang berubah. Kalian kalau melarutkan gula ke dalam air ini akan berasa Manis. manis. Berarti kan sifat gulanya masih ada ya. Kemudian garam dilarutkan dalam air akan berubah menjadi asin. Asin. Jadi sifat zat awal itu masih ada. Ya. Perubahan kimia. Perubahan kimia ini perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi sifat zat awal ini sudah tidak ada. Ini contohnya. Apa ini? Apel. Apel. Kalian pernah makan apel kan ya? Pasti pernah lah. Ya. Harganya terjangkau, rasanya enaknya. Vitamin C-nya tinggi. Nah, apel ini kalau misalnya sudah kita kupas atau kita gigit ya, bekas gigitan kita atau bekas kupasannya akan berubah warna menjadi coklat. Nah, kenapa jadi coklat? Ayo. Kira-kira kenapa ini? Karena udah habis. Nah, karena udara. Siapa tadi yang jawabnya? Yang jawab tadi siapa yang namanya ya? Saya, Bu. Siapa namanya, Nak? Rifki Subagja, Bu. Kelas? PKR 2. PKR 2. Oke. Rizky ya? Ya. Ya, Rizky. Gimana? Menarik kan Rizky belajar IPAS ya? Banyak hal-hal, sebenarnya kita belajar IPAS itu belajar hal-hal di sekitar kita. Ya, banyak sekali yang bisa kita ceritakan dari hal-hal di sekitar kita. Ya, ternyata apel kalau dimakan itu berubah warna jadi coklat, gitu ya, daging buahnya. Karena dia apa? Berinteraksi dengan udara. Kalau ditaruh di kulkas, tentunya proses oksidasinya atau pencoklatannya itu tidak terlalu cepat. Kemudian kembang api
ya petasan. Nah, ini kalau disulut ya karena di dalamnya itu panas, sudah ada apa? Ada obatnya gitu ya. Seperti apa? Bubuk mesio ya. Belerang ya, belerang sama bahan peledak ya di dalamnya. Sehingga kalau kita sulut dengan api ya, dia akan menimbulkan ledakan atau percikan. Dan tentunya sifat zat awal ini sudah tidak ada. Kalau di kembang api tadinya warnanya abu-abu ya, abu ya. Nah, setelah disulut ya, terbakar, kemudian akan berubah warnanya menjadi hitam ya. Nah, ini adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu kemudian kita sebut menjadi reaksi kimia. Suatu peristiwa dikatakan terjadi suatu reaksi kimia kalau ada salah satu dari ciri-ciri ini. Misalnya ada yang berubah warna, ada yang suhunya berubah, ada yang membentuk endapan, ya, dan ada terbentuk gas. Nah, sekarang, kalau proses pembakaran, misalnya nih, kalian bakar kertas, ya, kira-kira ada perubahan warna nggak di sini? Warna abu-abu. Ada, ya, berubah menjadi abu-abu ya. Tadi kertas kan warnanya putih, nah itu ada perubahan warna. Kemudian ada perubahan suhu nggak? Ada. Ada. Ketika dibakar sudah pasti di sekitar kita akan terasa hangat. Akan terasa hangat. Ya, itu karena ada perpindahan kalor ya, ada perpindahan kalor. Sistem menuju ke lingkungan kayak panas. Ya. Kemudian pembentukan endapan. Nah, ada ya abunya itu kan ya, ada. Kemudian pembentukan gas, ada gasnya nggak? Ada gas yang keluar tidak? Kalau kalian bakar lilin misalnya, ada gas yang keluar nggak? Ada asap yang keluar tidak? Ada. Ada. Asap itu kan gas, ya. Cuman isinya apa sih asap itu? Asap itu isinya ada uap air sama CO2, ya, CO2, ada uap air sama CO2, itu isinya, ya. Makanya kalau kalian bakar sampah misalnya ya di luar, sampah yang dibakar itu banyak, ya, si asap ini dia akan membumbung tinggi, ya, karena dia ringan. Ya, kemudian uap airnya juga bergabung dengan proses penguapan air yang lainnya. Ya. Oke, sampai sini. Belajar ya Allah. Sampai sini sudah. Apakah kalian sudah tertarik dengan mata pelajaran ini? Menarik ya? Kalau Ibu sih tertariknya apa? Karena ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya. Ini mungkin dijelaskan minggu depan, tapi Ibu ada cerita nih ya. Nah, beberapa cerita sedikit aja ya. Misalnya ini kita bicara tentang unsur, apa itu senyawa, nanti dijelaskan minggu depan ya. Ada logam, non logam, ada metaloid. Logam apa yang sudah kalian kenal? Coba. Logam yang kalian kenal apa? Saya tahunya
Apa? Emas. Oke. Emas. Perak. Oke, apa lagi? Mutiara, Bu. Diamond, Bu. Kalau itu bukan, itu mah batu mulia. Ya. Baga. Baja. Baja itu logam, tapi logamnya logam campuran. Ya. Kalian mengenal beberapa logam ya. Kalau pengen lebih lengkap apa itu logam ya, non logam, nanti kita bisa lihat di tabel unsur. Nah, pernah belajar nggak tabel unsur? Pernah waktu SMP. Yang ada 118 unsur tuh ya. Itu kan di dalamnya ada logam, ada non logam, ada metaloid ya. Di mana logam ini banyak sekali ya. Ini logam ini hampir sebagian besar itu berupa logam. Ya. Karena yang namanya logam termasuk apa merkuri ya. Merkuri itu berupa logam itu ya, tapi logamnya logam yang cair. Ya, jadi logam itu tidak semuanya padat, ada juga yang cair. Nah, contohnya itu. Ya. Merkuri. Tapi ada gunanya nggak sih itu? Ada gunanya nggak? Ada yang tahu gunanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalian pernah mengukur suhu tubuh? Kalau mengukur suhu tubuh pakainya apa ya? Termometer bukan, Bu? Iya. Nah, itu isinya di dalamnya itu. Ya. Kenapa? Karena kalau logam itu dia ketemu panas itu pasti memuai. Jadi dia pasti sensitif. Ya. Nah, karena dia wujudnya cair, dia fleksibel ya. Jadi mudah sekali dia untuk naik dan turun sesuai dengan suhu tubuh yang diukur. Ya. Tetapi bahaya kalau misalnya kita pegang ya bahaya, ya bisa merah. Oh, bisa sangat. Iya, makanya kalau ada pecahan itu ya termometer jangan dipegang pakai tangan, ya. Iya. Harus pakai alat. Iya. Yang non logam apa? Ada arang, apa lagi? Arang, belerang, ya. Gas yang berupa unsur apa? Ada oksigen, ada nitrogen, ya. Itu masuknya non logam. Satu lagi metaloid. Metaloid apa metaloid? Metaloid itu dia punya dua sifat sekaligus. Punya sifat logam dan punya sifat non logam. Logam. Lanang dudu, wadon dudu. Ya, ibaratnya mah kalau logam kita ibaratkan laki-laki, non logam perempuan, berarti metaloid itu dia punya dua sifat ya. Apa bahasanya tuh? Laki-laki bukan, perempuan bukan. Ragil, Bu. Nah, itu metaloid ya. Tapi ini ada gunanya enggak sih? Ada. Ya. Jadi logam, non logam, metaloid ada. Nah, contoh metaloid apa? Ini biasanya untuk bahan-bahan elektronika. Ya, jadi dia bisa menghantarkan arus listrik tetapi tidak sebagus logam. Ya, enggak sebagus logam. Ya. Oke, apalagi nih? Di sini campuran ada homogen, heterogen. Nah, yang masuk heterogen ini ada koloid. Pernah dengar koloid apa? Pernah dengar nggak? Nggak. Kalau contoh-contohnya, ada minuman susu, ada pomade. Ini yang cowok-cowok nih. Pakai pomade nggak rambutnya nih? Hah? Suka pakai pomade nggak? Biar klimis. Enggak, Bu.
Enggak, Bu. Pernah. Lengah, Bu. Nah, itu masuknya zat koloid, ya. Kemudian kalian mencuci pakai sabun, mandi pakai sabun mandi, ya. Basuh muka pakai sabun muka. Nah, itu masuknya koloid. Terus apalagi? Nyuci pakai deterjen, masuknya koloid juga, gitu ya. Sikat gigi pakai pasta gigi, masuknya koloid juga, gitu ya. Makan. Kalian suka makan agar-agar? Suka makan es krim? Suka. Kalau makan gorengan suka pakai mayones? Suka apa? Oh, ya ceplik, Bu. Oh, kalau cepliknya bukan. Ya, mayones, terus apalagi tuh? Saus ya, saus sambal. Ah, itu masuknya koloid, ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut minggu depan. Oke? Sudah jam 9 lewat. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Rifki, Eka? Ada, Bu. Nggak ada. Nanti lebih lanjut akan di-share di Google Classroom. Ya, di Google Classroom tugasnya apa. Nanti Ibu carikan videonya juga. Videonya biar lebih untuk memahami ya. Ibu sih ngajarnya yang ringan-ringan aja lah, cerita tentang kehidupan ya di sekitar kita itu. Lebih menarik ya. Lebih menarik dibandingkan ini nanti kalau sudah berbicara tentang ini ya, pasti kalian bayangannya kimia itu rumus kimia ya seperti ini, CH3COOH, H2O, H2SO4 gitu ya, NaCl ya. Ya, kalau misalnya untuk awal cerita saja dulu. Nah, ini nanti untuk yang lebih jauhnya lagi. Ya, jangan lupa untuk absen, isi absen karena absen itu penting ya. Kemudian tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Jangan lupa di rumah itu lakukan hal-hal yang bermanfaat, jangan tidur saja ya. Apa hal-hal yang bermanfaat itu? Berbahan, Bu. Membantu orang tua. Ya. Bu, saya membantu orang tua, Bu. Apa? Membantu apa? Nyapu piring. Nyapu piring. Wah, kalau nyapu piring mah ya gampang ya. Lakep-lakep. Yang susah itu kalau nyuci piring. Nah, nyuci piring baru nggak kiyeng ya. Baju, Bu. Ya. Jangan lupa selalu mandi pagi ya. Berarti nggak sekolah kemudian malas untuk mandi ya, karena dengan mandi itu bisa untuk menghindari stres, membuat kita lebih bersemangat. Oke, tetap semangat jalani hidup ya. Jangan lupa kalau bepergian pakai protokol kesehatan. Oke, sekian dari saya Ibu Rosyah Purwanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.